Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika Khairotunisa dengan NPM 20 2001 50645 dari kelas Y7E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang klien saya yang mengalami penyakit diabetes kering. Berikut ada pendahuluan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang klien penyakit kronis diabetes kering. Klien penyakit kronis diabetes kering adalah seseorang gangguan diabetes yang mana hal tersebut ditandai dengan kondisi tubuh penderita diabetes terlihat kurus dan kering. Diabetes kering merupakan tanda awal timbulnya diabetes tipe 2, di mana insulin dalam tubuh penderita sudah mengalami kerusakan sehingga mengakibatkannya kebal terhadap kandungan glukosa dalam darah. Dalam kasus ini, insulin tidak mampu lagi untuk mengkonversi gula dalam darah menjadi glikogen yang pada akhirnya dapat menimbulkan peningkatan kadar gula dalam darah melebihi batas normal, yaitu 150 gram DLG. Dan di sini ada jenis klien yang mengalami penyakit kronis diabetes kering. Yang pertama, klien baru dengan diabetes tipe 2. Ini adalah klien yang baru saja didiagnosis dengan diabetes tipe 2. Mereka mungkin membutuhkan bimbingan dan pendidikan mengenai pengelolaan penyakit ini, termasuk perubahan gaya hidup dan pengaturan pola makan. Yang kedua, klien dengan diabetes tipe 1 sejak masa remaja. Ini adalah klien yang mengidap diabetes tipe 1 sejak masa remaja. Mereka mungkin memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam mengelola penyakit ini dan memerlukan dukungan dalam menghadapi perubahan yang terjadi seiring bertambahnya usia. Yang ketiga, ada klien dengan komplikasi diabetes, yaitu beberapa klien wanita berusia 60 tahun dengan diabetes mungkin mengalami komplikasi seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau masalah ginjal. Pengelolaan diabetes mereka mungkin melibatkan perawatan yang lebih kompleks untuk mengendalikan komplikasi ini. Yang keempat, ada klien dengan diabetes gestasional. Beberapa wanita mungkin mengalami diabetes gestasional selama kehamilan mereka. Setelah melahirkan, mereka masih mungkin mengalami diabetes tipe 2. Pengelolaan diabetes pada klien ini mungkin melibatkan perubahan pola makan dan pemantauan glukosa darah. Dan di sini masuk ke pembahasan karakteristik klien yang mengalami penyakit kronis yang bernama disamarkan itu TA dengan umur 62 tahun. Klien TA adalah seorang yang memiliki penyakit kronis yaitu diabetes kering. Dari setiap ngelahirin 5 anak itu, bayinya beratnya lumayan 3-4 kilo lebih. Dokter udah curiga kalau ada diabetes. Pas mengelahirin kelima baru cek benar ternyata mengalami penyakit diabetes kering. Klien mengalami penyakit diabetes ini kurang lebih 11-12 tahun dan menjalani kesehariannya. Klien mengalami lemas ketika gula darah rendah. Kadar gula paling tinggi itu 800 dan paling rendahnya 60. Klien mengonsumsi obat rutin. Kalian tidak menjalankan terapi tapi mengonsumsi pengobatan herbal seperti minum minuman herbal, rempah-rempah, dan makan semut Jepang. Sebelumnya sempat berobat kontrol dan dengan rutin, tapi sejak direkomendasikan untuk menggunakan insulin tidak kontrol lagi. Dalam pola makan tidak ada pantangan, hanya membatasi porsi makan yang memicu pada penyakit diabetes itu. Klien mengalami stres sampai murung dan drop, dan hal tersebut belum bisa diatasi karena beliau sendiri sulit diingatkan untuk tidak terlalu memikirkan hal yang berat. Dan klien pernah mengalami stres sampai mengganggu keseharian karena gula darah naik turun. Jika gula darahnya rendah, lemes dan gemeter badannya, dan untuk menjaga keseimbangan emosional, keluarga sendiri mungkin lebih menjaga informasi yang kemungkinan bakal memicu. Dan jika stresnya sampai drop, keluarga selalu pantau terus gula darahnya dan makanan apa saja yang harus dibatasi. Layanan yang tepat untuk klien yang mengalami penyakit kronis. Berikut layanan yang tepat yang diberikan untuk klien yang mengalami penyakit kronis seperti diabetes kering. Yang pertama, konseling nutrisi. Konseling nutrisi dapat membantu klien dengan penyakit diabetes kering dalam membantu mengelola pola makan yang sehat dan menghindari makanan yang dapat memperburuk kondisi mereka. Konseling nutrisi memberikan panduan tentang membatasi porsi makanan yang memicu pada penyakit diabetes itu. Yang kedua, ada konseling gaya hidup, yang mana konseling gaya hidup membantu klien untuk mengadopsi perubahan gaya hidup yang sehat untuk mengurangi resiko pembentukan diabetes kering dan memperbaiki kondisi kesehatan
mereka secara keseluruhan. Ini dapat meliputi peningkatan asupan cairan, penurunan berat badan jika diperlukan, dan peningkatan aktivitas fisik. Yang ketiga ada konseling psikologis, yang mana klien dengan penyakit diabetes kering mungkin mengalami stres, kecemasan, dan depresi yang terkait dengan kondisi kesehatan mereka. Konseling psikologis dapat membantu klien untuk mengatasi emosi negatif, meningkatkan coping, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Konseling penyuluhan kesehatan, yang mana konseling penyuluhan kesehatan dapat memberikan informasi yang tepat tentang penyakit diabetes kering, termasuk penyebab, gejala, pengobatan, dan pencegahan. Konselor dapat membantu klien untuk memahami kondisi mereka dengan lebih baik dan memberikan panduan praktis untuk mengelola penyakit diabetes kering. Yang kelima ada konseling manajemen stres, yang mana klien dengan penyakit diabetes kering mungkin mengalami stres yang tinggi terkait dengan pengelolaan kondisi kesehatan mereka. Konseling manajemen stres dapat membantu klien dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk mengurangi stres, meningkatkan relaksasi, dan meningkatkan kualitas tidur. Di sini ada karakteristik klien yang mengalami penyakit kronis diabetes kering. Yang pertama, motivasi dan harapan. Klien mungkin membutuhkan dorongan dan motivasi tambahan untuk menjaga semangat dan harapan mereka. Penyakit diabetes kering dapat mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan, yang penting bagi mereka untuk tetap fokus pada perawatan dan pemulihan. Yang kedua ada perubahan gaya hidup, yang mana klien mungkin perlu melakukan perubahan gaya hidup untuk mengurangi resiko terbentuknya diabetes kering, seperti menghindari makanan tertentu, menjaga berat badan, dan menjaga kesehatan. Yang ketiga ada kegelisahan emosional, yang mana klien mungkin mengalami kecemasan, stres, dan ketidakpastian yang tinggi terkait dengan penyakit diabetes kering yang mereka hadapi. Mereka mungkin merasa khawatir tentang kemungkinan komplikasi atau perburukan kondisi kesehatan mereka. Yang keempat ada depresi dan kecemasan, yang mana beberapa klien mungkin mengalami gejala depresi atau kecemasan yang lebih parah akibat kondisi kesehatan mereka. Mereka mungkin merasa sedih, kehilangan minat dalam aktivitas yang mereka nikmati, dan mengalami kesulitan tidur. Yang kelima ada dukungan sosial, yang mana klien mungkin membutuhkan dukungan sosial yang kuat dari keluarga, teman, atau sekelompok dukungan untuk membantu mereka menghadapi tantangan yang terkait dengan penyakit diabetes kering. Dukungan ini dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan memberikan rasa percaya diri. Yang keenam ada perasaan terisolir, yang mana klien mungkin merasa terisolir atau kesepian karena penyakit diabetes kering dapat membatasi partisipasi mereka dalam kegiatan sosial. Mereka mungkin merasa sulit untuk berinteraksi dengan orang lain karena keterbatasan fisik dan gejala yang tidak nyaman. Permasalahan yang muncul pada klien yang mengalami penyakit kronis ini, yang pertama, klien sering merasa lemah saat menjalankan aktivitas. Yang kedua, klien ketika di malam hari sering buang air kecil. Yang ketiga, klien mengalami timbul gatal yang mengakibatkan luka. Analisis kebutuhan klien yang mengalami penyakit kronis. Yang pertama, klien TA dapat mengelola stres dan kecemasan. Klien mungkin membutuhkan strategi pengelolaan stres dan kecemasan yang efektif. Ini dapat meliputi teknik relaksasi, latihan pernapasan, atau terapi kognitif. Perilaku ini membantu mereka mengatasi pikiran negatif dan mengurangi kecemasan yang berlebihan. Yang kedua ada klien membutuhkan dukungan emosional dalam menghadapi stres, kecemasan, dan perasaan sedih yang terkait dengan penyakit diabetes kering. Klien mungkin membutuhkan ruang aman untuk berbicara tentang perasaan mereka dan mendapatkan dukungan yang memadai. Layanan BK yang tepat untuk klien yang mengalami sakit kronis seperti diabetes kering ini, yang pertama, layanan konseling psikologis, yang mana layanan konseling psikologis ini dapat membantu klien TA dalam mengatasi stres, kecemasan, dan depresi yang mungkin terkait dengan penyakit diabetes kering. Seorang konselor dapat memberikan dukungan emosional, membantu dalam mengembangkan strategi hidup yang sehat, dan memberikan ruang aman untuk berbagi perasaan dan pengalaman pada klien TA. Yang kedua ada layanan konseling keluarga, yang mana layanan konseling keluarga dapat
melibatkan anggota keluarga klien TA untuk memberikan dukungan dan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi diabetes kering yang dialami klien TA. Hal ini dapat membantu dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan memahami kebutuhan klien TA tersebut, serta membantu anggota keluarga dalam mengelola perubahan gaya hidup yang mungkin diperlukan. Mungkin kesulitan saya dalam wawancara yaitu soal jarak dan waktu, karena saya mendapatkan klien yaitu salah satu tetangga teman saya sendiri yang lokasinya itu lumayan jauh dari rumah saya, karena orang yang termasuk populasi khusus di sekitar rumah saya itu termasuk orang-orang yang tertutup. Di sini saya akan menyimpulkan berdasarkan wawancara dengan klien TA yang berumur 62 tahun dan mengalami sakit diabetes kering. Beberapa kesimpulan yang saya dapat yaitu klien penyakit kronis diabetes kering adalah seseorang yang menderita kondisi medis, seseorang gangguan diabetes yang mana hal tersebut ditandai dengan kondisi tubuh penderita diabetes terlihat kurus dan kering. Diabetes kering merupakan tanda awal timbulnya diabetes tipe 2, di mana insulin dalam tubuh penderita sudah mengalami kerusakan sehingga mengakibatkannya kebal terhadap kandungan glukosa dalam darah. Dalam kasus ini, insulin tidak mampu lagi untuk mengkonversi gula dalam darah menjadi glikogen yang pada akhirnya dapat menimbulkan peningkatan kadar gula dalam darah melebihi batas normalnya yaitu 160 mg/dl. Pada usia klien yang sudah mencapai 62 tahun dapat dengan mudah mempengaruhi resiko terjadinya sakit diabetes kering pada usia ini. Kemungkinan terjadinya pembentukan diabetes kering meningkat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.